Di sebuah kota kecil yang tenang di mana suara burung setiap pagi menjadi musik alami, berdiri sebuah sekolah dasar yang penuh dengan keceriaan anak-anak. Namun, di balik dinding sekolah itu, sebuah rahasia gelap mulai tumbuh, mengancam untuk menghancurkan kehidupan beberapa orang. Adi, seorang guru muda yang penuh semangat dan bertunangan dengan wanita pujaannya, tidak menyadari bahwa hidupnya akan berubah. Dan Rina, seorang ibu rumah tangga yang terlihat sempurna di mata banyak orang. Dengan tubuh bibir yang sangat baik, menyembunyikan rasa hampa dalam pernikahannya. Takdir mempertemukan mereka. Tetapi, apa harga yang harus dibayar untuk hubungan terlarang? Itu sangatlah sangat mahal. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Akan Kuceritakan. Saya akan ceritakan kisah-kisah menarik yang akan buat kamu terbawa dalam suasana. Jika ada cerita kamu yang ingin kamu ceritakan, tulis di komentar video ini. Klik tombol subscribe, like, share, dan klik lonceng notifikasi agar kamu dapat terus menikmati cerita dan kisah di channel YouTube ini. Mari kita dengarkan bersama. Adi menghapus papan tulis setelah menyelesaikan pelajaran hari itu. Di sudut ruangan, beberapa siswa masih sibuk mengemasi buku mereka. Suara tawa dan celoteh mereka memenuhi ruangan. Saat Adi hendak keluar, sebuah ketukan halus terdengar di pintu. Dia menoleh dan melihat wanita berdiri di ambang pintu. Wanita itu tersenyum, membawa aura anggun yang segera menarik perhatian seorang guru bernama Adi ini. Pak Adi, maaf mengganggu, katanya dengan lembut. Saya hanya ingin berbicara sedikit tentang Nilam. Adi mengangguk sambil menyunggingkan senyum. Tentu Bu, silahkan masuk dan duduk. Rina melangkah masuk, menata gaun panjangnya agar tidak terinjak. Dia duduk di salah satu kursi kecil siswa, membuatnya terlihat sedikit canggung tetapi tetap elegan. Adi menarik kursi untuk duduk di hadapannya. Apa yang bisa saya bantu, Bu Rina? Tanyanya sambil memperhatikan wajah wanita itu yang tampak sedikit lelah, tetapi tetap memancarkan kehangatan. Rina menghela napas sebelum berbicara. Saya merasa Nilam belakangan ini kesulitan dengan pelajaran, apalagi pelajaran matematika. Dia sering mengeluh di rumah, dan saya khawatir kalau itu memengaruhi semangat belajarnya. Adi mengangguk paham. Nilam memang terlihat agak kesulitan mengikuti materi baru. Saya akan mencoba memberikan perhatian lebih padanya di kelas, Bu. Tapi mungkin juga dia membutuhkan waktu tambahan untuk latihan di rumah. Percakapan mereka awalnya terfokus pada Nilam. Adi memberikan beberapa saran tentang metode belajar, sementara Rina mencatat dengan teliti. Namun, ketika pembahasan mulai mereda, suasana berubah lebih santai. Pak Adi sudah lama mengajar di sini ya? Tanya Rina, mencoba mencairkan suasana. Baru sekitar 2 tahun, Bu. Jawab Adi sambil tersenyum. Saya sebenarnya masih belajar banyak. Anak-anak di sini sangat membantu saya memahami bagaimana menjadi guru yang lebih baik. Rina tersenyum kecil. Saya bisa melihat itu. Nilam selalu bilang kalau Pak Adi adalah guru favoritnya. Adi tertawa ringan. Waktu itu penghargaan besar. Saya senang mendengarnya semua. Seiring waktu, pembicaraan mereka mulai menyentuh hal-hal pribadi. Rina bercerita tentang kehidupannya sebagai ibu rumah tangga yang sering merasa kesepian, meskipun dari luar semua tampak sempurna. Kadang rasanya seperti saya menjalani hidup hanya untuk orang lain. Ujar Rina pelan. Suami saya sibuk dengan pekerjaannya, dan saya merasa seperti bayangan di rumah sendiri. Adi terdiam sejenak, merasakan kejujuran dalam kata-kata Rina. Saya bisa merasakan dan membayangkan itu sulit, Bu. Tapi pasti ada hal-hal kecil yang bisa membawa kebahagiaan, kan? Rina tersenyum tipis.
Mungkin berbicara seperti ini salah satunya. Rasanya seperti ada yang benar-benar mendengarkan. Adi merasa tersentuh oleh pernyataan itu, tetapi dia segera mengingatkan dirinya untuk menjaga batas. Dia tersenyum dan mencoba mengarahkan pembicaraan kembali ke topik sekolah. Ketika Rina akhirnya berpamitan, dia meninggalkan kesan mendalam pada Adi. Terima kasih atas waktunya Pak Adi, ujar Rina sebelum pergi. Saya benar-benar menghargainya. Sama-sama Bu Rina, sampai jumpa lagi, jawab seorang Adi. Namun, ketika pintu kelas tertutup, Adi merasa ada sesuatu yang aneh menggelayut di pikirannya. Dia tidak tahu bahwa percakapan itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit daripada yang dia bayangkan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Adi kembali ke rutinitas mengajarnya. Namun setiap kali ia berpikir tentang Rina, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Percakapan mereka yang singkat meninggalkan kesan yang mendalam. Meskipun ia berusaha keras untuk tidak membiarkan itu mempengaruhi pekerjaannya. Pada suatu sore, Adi memutuskan untuk menghabiskan waktu di perpustakaan sekolah setelah pelajaran berakhir. Ia duduk di meja yang berada di dekat jendela besar yang menghadap ke halaman depan sekolah. Angin sore yang sejuk membawa aroma bunga dari taman, menambah ketenangan suasana. Namun, ketenangan itu terganggu oleh suara langkah kaki yang mendekat. Adi menoleh dan melihat Rina berdiri di ambang pintu perpustakaan. Matanya bersinar lembut dan senyumnya yang hangat menyapa Adi dari kejauhan. Pak Adi, suara Rina kembali memecahkan ingat. Kadang saya merasa seperti terjebak dalam hidup yang tidak saya pilih. Saya tidak tahu harus bagaimana. Mungkin ini terlalu pribadi untuk dibicarakan. Adi menatapnya dengan serius, berusaha memahami. Saya bisa mengerti, Bu. Terkadang hidup biasanya terasa seperti beban yang terus menekan. Tetapi berbicara mungkin bisa membantu melihatnya dari sudut yang berbeda. Rina menatapnya dan Adi bisa melihat kilatan emosi di matanya. Saya tidak tahu mengapa saya merasa seperti ini, Pak Adi. Semua orang berpikir saya memiliki segalanya. Rumah yang nyaman, suami yang sukses, anak yang baik, tapi saya merasa kosong di dalam. Saya rasa saya hanya butuh sesuatu yang lebih. Suasana di perpustakaan itu terasa berat. Adi merasa terjebak di antara perasaan ingin membantu dan menjaga jarak. Namun, sebelum ia sempat merespon lebih lanjut, Rina bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Saya tidak ingin mengganggumu lebih lama, Pak Adi. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Semoga hari Anda menyenangkan. Semoga juga, Bu Rina, jawab Adi pelan, meskipun hatinya terasa terikat dengan percakapan itu. Ketika Rina pergi, Adi kembali duduk, meresapi setiap kata yang baru saja ia dengar. Ia tahu bahwa percakapan itu adalah sesuatu yang lebih dari sekedar curhat. Seorang ibu rumah tangga. Ada perasaan yang lebih dalam di balik kata-kata itu. Namun, ia tidak tahu apakah ia siap untuk terlibat lebih jauh dari kehidupan pribadi Rina. Hari-hari berikutnya, perasaan itu terus menghantui Adi. Ia berusaha untuk fokus pada pekerjaannya, tetapi bayangan Rina dan perasaan kosong yang ia ungkapkan tetap ada dalam pikirannya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam hidup Rina? Dan apakah ia bisa tetap menjaga jarak ataukah takdir akan membawanya lebih dalam ke dalam hubungan yang rumit ini? Malam itu, Adi terjaga lebih lama dari biasanya. Ia terbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit kamar yang gelap. Di luar sana, suara angin yang berdesir di antara perpohonan membawa ketenangan. Namun di dalam dirinya ada kegelisahan yang tak kunjung reda. Hati dan pikirannya terombang-ambing antara profesionalisme dan perasaan yang mulai tumbuh.
setiap kali ia memikirkan Rina. Ia merasakan campuran antara empati dan kekhawatiran. Ia tahu hubungan mereka baru saja dimulai, tetapi ada sesuatu yang kuat, sesuatu yang tak bisa diabaikan. Pagi harinya, Adi mencoba menyibukkan diri dengan rutinitas sehari-hari. Di sekolah, ia kembali menghadapi anak-anak dengan semangat yang tak pernah pudar, tetapi ada bagian dari dirinya yang kosong. Dia merasa seolah ada bayangan Rina yang terus mengikuti, melintas di benaknya. Setiap kali ia melihat Nilam, ia terlihat akan ibu mereka yang begitu rapuh, yang tampak seperti orang lain kira. Rina, wanita yang selalu kuat, terlihat kuat di luar, ternyata menyimpan kekosongan yang dalam di dalam hatinya. Namun di balik perasaan yang semakin berat, Adi merasa seolah dirinya juga sedang berada di persimpangan. Ia bertunangan dengan Maya, wanita yang ia kenal sejak kecil, yang selalu ada di sampingnya. Maya adalah sosok yang penuh dengan kebaikan, dan Adi mencintainya dengan sepenuh hati. Tetapi semakin lama ia berada dekat dengan Rina, semakin ia meragukan perasaannya sendiri. Tidak ada yang lebih sulit bagi Adi selain menghadapi kenyataan bahwa ia mungkin mulai merasakan sesuatu yang lebih baik dari sekedar rasa empati untuk Rina. Pada suatu sore yang cerah, saat Adi menyelesaikan pengajaran, ia memutus untuk berjalan-jalan di taman dekat sekolah. Udara segar dan pemandangan hijau yang luas memberi sedikit ketenangan. Namun, tiba-tiba langkahnya terhenti saat melihat Rina sedang duduk di bangku taman. Menatap jauh ke depan, wajahnya tampak serius, tetapi ada kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Adi ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian langkahnya tertuju ke arah Rina. Bu Rina, panggilnya dengan suara lembut. Sedang apa di sini? Rina menoleh, terkejut melihat Adi. Namun, senyum tipis segera muncul di wajahnya. Oh, Pak Adi, saya hanya ingin sejenak menyendiri. Kadang rasanya saya butuh waktu untuk berpikir. Adi duduk di bangku sebelahnya, menjaga jarak, namun tetap merasa terpanggil untuk berbicara lebih jauh. Boleh saya temani ibu? Saya tak bisa membiarkan Anda sendiri terlalu lama dalam pikiran Anda yang sangat berat. Rina terdiam sejenak lalu mengangguk pelan. Saya tidak tahu mengapa, Pak Adi. Semuanya terlihat sempurna, tetapi saya merasa kosong, seperti ada bagian dari hidup saya yang hilang, dan saya tidak tahu bagaimana menemukannya lagi. Percakapan itu berlanjut. Dengan Rina membuka lebih banyak tentang dirinya, ia menceritakan pernikahannya dengan Anton, suaminya yang sukses namun selalu sibuk dengan pekerjaannya. Anton adalah pria yang baik, tetapi semakin lama Rina merasa dirinya semakin jauh dari suaminya. Mereka terjebak dalam rutinitas yang monoton. Dan meskipun Anton menyediakan semua yang diperlukan, Rina merasa hidupnya hampa. Ada banyak hal yang saya inginkan dalam hidup saya, Pak Adi, tetapi saya merasa terkunci dalam rutinitas yang tidak bisa saya ubah. Semua orang berpikir saya punya segalanya, rumah, anak-anak yang baik, suami yang tampak sempurna, tetapi saya merasa seperti tidak hidup sepenuhnya. Saya merasa saya kehilangan diri saya sendiri. Ungkap Rina dengan suara bergetar. Adi mendengarkan dengan seksama. Hatinya terasa tercabik. Ia bisa merasakan penderitaan yang mendalam dari kata-kata Rina. Dan itu mengusik hatinya lebih dalam dari yang ia harapkan. Rina bukan hanya seorang ibu rumah tangga yang kesepian, tetapi juga seorang wanita yang terperangkap dalam kehidupan sendiri, berjuang untuk menemukan kembali siapa dirinya. Namun di saat yang sama, ada ketegangan yang tak bisa dia abaikan. Adi mulai merasa perasaan yang lebih dari sekedar simpati, sesuatu yang lebih kuat meskipun ia tahu itu bisa berbahaya. Saya ingin membantu Ibu Rina, kata Adi pelan, berusaha menenangkan hatinya sendiri.
Tapi saya juga tak tahu bagaimana. Tidak semua masalah bisa diselesaikan begitu saja. Terkadang kita perlu waktu untuk memahami diri kita sendiri. Rina menunduk terdiam. Mungkin kamu benar, Pak Adi. Tapi kadang saya berharap ada seseorang yang bisa mengerti saya lebih dalam. Seseorang yang tidak hanya melihat saya sebagai istri atau ibu, tetapi sebagai wanita. Sebelum Adi sempat merespon lebih jauh, tiba-tiba mereka mendengar langkah kaki mendekat Adi. Adi menoleh dan melihat Anton, suami Rina, berjalan menuju mereka dengan wajah serius. Rina, kata Anton dengan nada datar. Kenapa kamu di sini? Aku mencari kamu ke rumah. Kamu tahu kan kita ada rapat penting nanti. Rina terkejut dan sejenak suasana menjadi canggung. Anton menatap Adi dengan pandangan yang tajam, seolah merasakan ada yang tidak beres. Namun ia hanya mengangguk dan melanjutkan pembicaraan mereka. Membawa Rina pergi dari taman tanpa memberi kesempatan bagi Andi untuk berkata lebih banyak. Di sisi lain, Adi merasakan sebuah benang yang terputus. Tentu ia tahu hubungan mereka harus tetap terjaga dengan baik. Namun sesuatu yang lebih dalam telah terbangun di dalam dirinya. Ia tahu jalan yang kini ia pilih penuh dengan godaan dan bahaya. Ia terjebak dalam hubungan yang lebih rumit dari yang ia bisa bayangkan. Di antara rasa empati yang tulus dan perasaan yang semakin mendalam. Ketika langkah Adi kembali menyusuri jalan, ia bertemu dengan Maya, tunangannya yang sedang menunggu di depan sekolah. Maya adalah sosok yang penuh kasih, sabar, dan sangat mencintainya. Wajahnya yang cerah langsung menyambut Adi dengan senyum yang lebar. Tetapi Adi merasakan sebuah jurang emosional dalam dirinya. Ia tidak bisa menipu Maya, tetapi juga tidak bisa menahan perasaan yang semakin kuat terhadap Rina. Saya melihatnya dengan seksama, mencatat adanya sesuatu yang berbeda dalam sikap Adi. Meskipun ia tidak bertanya lebih lanjut, namun dalam hatinya Maya tahu bahwa ada sesuatu yang sedang mengganggu hubungan mereka. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin terasa. Adi merasa semakin terperangkap antara dua dunia yang berbeda, dunia yang penuh dengan harapan dan komitmen bersama, dan dunia yang gelap dengan penuh keraguan bersama Rina. Dan semakin ia mencoba menjauh, semakin kuat tarikannya. Namun, apa yang harus ia pilih? Hari-hari berlalu dan Adi merasa semakin terjebak dalam dilema yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hubungannya dengan Maya, tunangan yang penuh kasih mulai terasa tegang. Meskipun Maya tidak secara langsung mengungkapkan keraguannya, ia merasakan ada sesuatu yang mengganjal, seperti ada jarak yang semakin lebar antara mereka. Maya mulai memperhatikan sikap Adi yang berubah lebih sering termenung, lebih sedikit berbicara, dan terkadang terlihat melamun saat mereka bersama. Maya yang selalu memahami Adi kini merasakan kekhawatiran yang semakin mendalam. Suatu malam setelah makan malam bersama keluarga, ia memutuskan untuk bertanya lebih langsung. Mereka duduk di ruang tamu dan di bawah cahaya lampu yang termaram. Sambil menikmati secangkir teh hangat, Maya menatap Adi dengan tatapan yang penuh perhatian. Adi, katanya dengan lembut, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Aku merasa belakangan ini kamu agak berbeda. Apa ada yang mengganggu pikiranmu? Kamu tahu kan, aku selalu ada untukmu. Adi menatap Maya sejenak, hatinya terasa berat. Ia ingin mengatakan semuanya tentang perasaan yang semakin tumbuh untuk Rina, tentang keraguan yang mulai menghantuinya. Namun, saat melihat wajah Maya yang penuh harap, hatinya terbelah. Maya yang penuh kasih ini wanita yang sudah lama yang ia cintai tak pantas menerima kebingungannya. Aku hanya lelah, Maya, jawab Adi dengan suara pelan, mencoba meyakinkan. Terkadang pekerjaan dan segala yang ada di sekitar kita juga bisa membuat kepala pusing. Tapi aku baik-baik saja kok, jangan khawatir ya. Maya, saya tahu kalau kamu ada masalah.
Kamu tolong jujur sama saya. Kalau ada apa, kita bisa ceritakan. Kita bisa diskusi apapun itu. Namun Adi menjawab tampak seolah merasa semakin bingung. Tidak ada apa-apa, Maya. Semua masih aman, Maya. Aku hanya kelelahan saja. Setelah Adi pulang dari pertemuan itu, Adi masih memikirkan Maya dan Rina. Tetapi ada pesan masuk dari Rina untuk mengajak pertemuan pada besok hari. Dikarenakan Rina sudah bingung dengan masalahnya. Kemudian mereka bertemu pada esok hari. Ketika Rina melihat Adi, senyum kecil terukir di wajahnya. Namun matanya tetap terlihat kosong, seolah sedang berperang dengan perasaan yang sama rumitnya. Rina tampak lebih tenang, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ia mengenakan gaun berwarna lembut dan wajahnya memancarkan kesedihan yang dalam. Pak Adi, kata Rina. Suaranya lembut, namun penuh perasaan. Terima kasih sudah datang. Aku butuh berbicara lagi. Adi duduk di sampingnya, berusaha menjaga jarak, namun tak bisa mengabaikan rasa yang terus tumbuh. Apa yang terjadi, Bu Rina? Ada masalah apa di rumah? Namun dalam keheningan yang menyelimuti mereka, Adi merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar simpati dengan dirinya. Ia merasa perasaan yang lebih dalam mulai tumbuh untuk Rina. Setiap kata, setiap tatapan Rina seolah semakin mempererat ikatan mereka. Di sisi lain, sebuah perasaan gelisah menguasai Adi. Ia merasa semakin terjebak di antara dua dunia yang saling bertentangan. Maya, wanita yang telah ia pertunangkan dan yang selalu setia di sisinya, dan Rina, yang kini membawa perasaan yang tidak bisa ia lepaskan begitu saja. Malam itu, Adi terjaga lagi. Matanya tidak bisa terpejam. Ia memikirkan Rina dan Maya, dua wanita yang sangat berbeda, namun keduanya memiliki tempat yang sangat besar dalam hidupnya. Bagaimana ia bisa memilih antara keduanya? Apakah ia harus mengikuti kata hatinya, meskipun itu berarti menghancurkan hidupnya sendiri? Ataukah ia harus tetap ada komitmen yang sudah ia buat, meskipun perasaannya semakin terbesar? Keputusan ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang dua keluarga yang terhubung. Maya yang setia dan penuh kasih, serta Rina yang membutuhkan seorang untuk mengerti dirinya. Adi tahu bahwa ia tidak bisa terus berlarut-larut dalam kebingungannya. Satu hal yang pasti, apapun yang ia pilih, harga yang harus ia bayarkan akan sangat tinggi. Keesokan harinya, Adi memutuskan untuk bertemu dengan Maya. Ia tahu ini adalah langkah pertama untuk mengungkapkan perasaannya. Meskipun itu mungkin menghancurkan segalanya, namun ia juga tahu ia tidak bisa terus menjalani hidup dengan kebohongan. Maya, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, kata Adi saat mereka duduk bersama di ruang tamu. Matanya memandang Maya dengan penuh keteguhan. Maya menatapnya dengan cemas. Apa itu, Adi? Kamu terlihat serius. Adi menarik napas panjang, mencari kata-kata yang tepat. Aku aku merasa ada yang berubah, ada perasaan yang muncul dalam diriku yang tidak bisa aku hindari. Dan itu melibatkan seseorang yang tidak ada hubungannya dengan kita. Maya menatapnya dengan kecemasan. Adi, apakah kamu bicara tentang Rina? Adi mengangguk perlahan. Hati terasa seperti dihancurkan. Ia tahu ini adalah titik di mana segala sesuatu akan terungkap. Dan takdir yang sudah digariskan akan mengubah hidup mereka selamanya. Suasana di ruang tamu itu begitu sunyi, hanya terdengar suara detak jam dinding yang terus bergerak, menandakan waktu yang tak berhenti. Maya menatap Adi dengan mata yang penuh kecemasan, sementara Adi dengan perasaan bersalahnya dan kebingungannya menyatu dalam satu titik. Ia tahu setelah apa yang baru saja diungkapkan, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Maya, kata Adi dengan suara bergetar. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Aku merasa terjebak di antara dua dunia dan aku takut. Aku tidak bisa memutuskan mana yang benar.
Maya menatapnya lama, mencoba menyaring kata-kata Adi dalam pikirannya. Wajahnya memucat dan air mata mulai mengenang di matanya. Jadi kamu sudah jatuh cinta pada Rina? Tanya Maya dengan suara yang hampir tak terdengar namun penuh kepedihan. Adi merasa seperti sambar petir. Ia ingin menjawab tetapi kata-kata itu terasa begitu berat. Aku tidak tahu, Maya. Semua terasa sangat rumit. Rina membutuhkan seseorang dan aku merasa seperti dia mengerti aku dengan cara yang berbeda. Tetapi aku tahu, aku mencintaimu. Aku berjanji aku akan selalu ada untukmu. Tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan apa yang aku rasakan untuknya. Maya mengangguk pelan, meskipun air mata mengalir di pipinya. Mungkin kita butuh waktu, Aldi. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Setelah beberapa saat yang penuh kesedihan, Maya berdiri dan berjalan ke pintu. Aku akan pergi dulu. Mungkin ini yang terbaik untuk kita berdua. Namun saat Adi duduk di kursi, merenung, sebuah suara mengejutkan terdengar dari pintu. Ternyata itu Rina. Ia muncul dengan wajah tegang, seolah tahu apa yang baru saja terjadi. Adi menatap Rina, merasa terperangkap dalam perasaan yang berlipat ganda. Rina, kita kita ini sudah terlalu jauh. Ini tidak bisa terus lanjut. Kita harus memilih jalan yang benar meskipun ini akan menyakitkan banyak orang. Rina, kata Adi dengan suara yang penuh ketegasan, kita harus berhenti. Kita harus berhenti karena ini akan merusak hidup kita dan hidup orang lain. Aku tidak ingin membuat keputusan berdasarkan semata. Kita harus kembali ke jalur yang benar. Rina menatapnya dengan tatapan yang kebingungan dan kesedihan. Tetapi ia tahu bahwa Adi sedang berusaha yang terbaik. Aku mengerti, Pak Adi. Katanya dengan pelan, aku hanya ingin berterima kasih. Terima kasih karena sudah membuatku merasa didengar. Adi tersenyum lemah, meskipun hatinya sangat berat. Kamu layak mendapatkan yang terbaik, Rina. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam kebingungan ini. Mereka duduk dalam keheningan dengan perasaan yang bercampur aduk. Tidak ada kata-kata yang bisa mengubah keadaan sekarang. Hanya waktu yang bisa memberikan jawaban. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan itu, Maya memutuskan untuk pergi dan memberikan Adi ruang untuk berpikir. Meskipun mereka tidak terpisah secara resmi, ada jarak yang semakin terasa antara mereka. Adi mencoba untuk fokus pada pekerjaan dan hidupnya, tetapi bayangan Rina tetap menghantui pikirannya. Namun, Adi tahu bahwa ia harus melanjutkan hidupnya meskipun ia belum sepenuhnya siap menghadapi konsekuensi dari pilihan-pilihannya. Saat itu, ia melihat Maya dari jauh. Meskipun perasaan mereka yang belum selesai, ia tahu bahwa hidup ini bukan tentang memilih antara satu atau orang lain, melainkan tentang mencari kedamaian di dalam diri sendiri. Sementara itu, Rina juga berusaha mencari jalan untuk sembuh dari luka-lukanya. Ia mendaftarkan dirinya untuk kursus melukis, mencoba untuk menemukan kembali siapa dirinya di luar peran sebagai ibu dan istri. Ia tahu bahwa jalan menuju kebahagiaan membutuhkan waktu, tetapi ia sudah siap untuk menjalani perjalanan itu, meskipun tidak tahu pasti kemana arahnya. Akhirnya, Adi menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari memilih antara dua dunia yang berbeda, melainkan dari keberanian untuk menerima kenyataan dan berani melepaskan apa yang tak bisa lagi dipertahankan. Kisah ini berakhir dengan sebuah pelajaran bahwa hidup adalah tentang memilih diri sendiri, belajar untuk melepaskan, dan berjalan dengan kepala tegak meskipun harus melalui jalan yang penuh dengan tantangan dan penyesalan. Begitulah akhir dari kisah cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan klik lonceng notifikasi biar kamu dapat menikmati kisah cerita lainnya di channel Akan Kuceritakan. Sampai jumpa, bye-bye.